Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas seputar investasi terutama di aplikasi Bibit. Sebelum masuk ke video, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral Rcashback. Oh, maaf salah di sini ya. Sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, setelah beberapa lama saya bertapa di gunung dan sebagainya. Oh, enggak juga. Jadi kali ini kita akan ngebahas kenapa kita harus memulai investasi sedini mungkin ya teman-teman ya. Jadi harapan saya setelah menonton video ini, teman-teman langsung ambil HP. Bagi yang belum pernah melakukan investasi, install aplikasi Bibit, masukkan kode referral Rcashback dan mulai investasi sekarang juga. Oke? Itu aja Yom? Oh enggak, jadi ini ada studi case ya. Jadi saya mengangkat sebuah kasus, sebuah permasalahan yang sangat ruyam. Oh enggak juga. Jadi teman-teman, jangan pusing, jangan takut, jangan cemas. Nggak perlu skip videonya kemana-mana. Ataupun kenapa? Karena hitung-hitungan yang setelah video ini memang sedikit membingungkan. Tapi teman-teman tenang saja, saya sudah membungkusnya dengan rapi dan enak dilihat. Oke, jadi langsung saja, tidak panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke video. Oke teman-teman semuanya, jadi tidak apa-apa muka saya kecil saja, yang penting teman-teman bisa melihat layar ini dengan jelas. Oke, ini alasan investasi harus dimulai sedini mungkin. Oke, ini studi case, kasus. Oke, teman-teman gak perlu takut, angkanya ini sudah saya lampirkan sedemikian rupa, tapi ini saya nggak ngasal-ngasal. Di sini saya ada hitung ya, ada hitung-hitungannya teman-teman. Nah, di sini lihat ya. Teman-teman gak perlu takut dan gak perlu cemas, teman-teman, biarkan saja saya pusing menghitung angka-angka ini. Teman-teman tinggal menikmatinya saja, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut lagi ke video. Oke. Masih semangat teman-teman, investasi sedini mungkin. Udah kan belum yang dijelaskannya, ini kan baru mau mulai, ngajak lagi lu Hyung. sorry. Oke, kita langsung saja. Jadi case kali ini ada si Aming dan si Asyang. Kenapa namanya Aming dan Asyang? Ini nama, mohon maaf bila ada kesamaan tokoh, tapi memang ada kesamaan tokoh ya. Jadi ini nama saya ambil dari warung kopi yang terkenal di Pontianak, yaitu Aming dan Asyang. Oke ya, mohon maaf ya namanya saya pakai, nggak apa-apa ya, nanti boleh kirimin segelas kopi buat saya, asik. Oke, jadi kasus atau studi case kita kali ini adalah si Aming memulai investasi umur 25 tahun, sedangkan si Asyang mulai investasi umur 35 tahun. Oke, mereka masing-masing investasinya adalah 100.000 per bulan dengan bunga 9%. Yung, bunga 9% dapat dari mana, Yung? Nah, ketahuan belum nonton video-video saya sebelumnya. Sekali lagi, saya menggunakan contohnya adalah benar sekali bagi subscriber setia, tentu saja sudah tahu Sukor Investable Fund. Dan di sini saya nggak di-endorse oleh Sukor, tapi mohon Sukor, saya sudah beberapa video ini pakai kamu, nggak kepengen apa endorse saya? Bercanda. Langsung lanjut lagi ya, teman-teman. Saya menggunakan Sukor Investable Fund karena bunganya stabil, teman-teman. Jadi kita enak contohnya. Oke, langsung saja. Jadi case tadi ya, si Aming kan dia itu mulai investasi umur 25 tahun, rutin 100.000 per bulan. Di umur 26 tahunnya, dia sudah ada dana 1.260.139. Bagaimana dengan si Asyang? Asyang belum mulai investasi karena dia mulai investasinya umurnya 35 tahun, teman-teman ya. Jadi ada beda 10 tahun. Oke, jadi setelah investasi Aming sangat rutin investasi, dan akhirnya di umur 35 dia sudah terkumpul 19.496.563 rupiah. Sedangkan dan akhirnya si Asyang juga di umur 35 tahun, ini kan baru umur 35 tahun, happy birthday, baru umur 35, dan dia kepengen, saya ingin memulai investasi, saya nggak mau hidup saya gini-gini amat, saya pengen investasi. Nah, dia bermulailah investasi sejak umur 35 tahun. Nah, dan pada saat umur yang sama di 36 tahun, yaitu si Aming dan si Asyang, Aming sudah mendapatkan 22.585.615, sedangkan si Asyang baru 1.260.139 ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini cukup mengerti? Ya Yung, dia kan mulai. Nah, makanya di situ teman-teman, kita harus memulainya terlebih dahulu ya. Kita mulainya, maksudnya tuh istilahnya lebih mudah, lebih baik, karena di sini ada hitung-hitungannya. Nah, apabila kita contohkan, apabila mereka berdua, si Aming dan si Asyang, investasinya itu stop pada umur 55 tahun atau umur pensiun ya teman-teman ya, apabila kerja ya. Tapi mereka kan pemilik warung kopi. Enggak apa-apa, ini contoh aja ya teman-teman ya. Ini hanya contoh.
Jadi di umur 55 tahun mereka berdua stop melakukan investasi karena sudah tidak mendapatkan penghasilan atau usia tidak produktif. Sekali lagi ini contoh kasus, jangan teman-teman yang tinggal di Pontianak nyari si Aming atau si Asyang. Siang, lu udah nggak investasi lagi ya? Lu umur 55 ya atau bukan? Tuh, Ming, lu sebulan invest 100.000 lancar nggak? Ini hanya contoh kasus ya teman-teman ya. Jangan ditanya ke orang aslinya, saya digebuk nanti, oke? Jadi di umur 55 tahun si Aming sudah mengumpulkan 184.447.406, sedangkan si Asyang baru 67.289.602. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah mau mulai investasi sekarang juga ya teman-teman. Ini baik loh, baik buat kamu nak. Oke teman-teman, jadi mungkin teman-teman menganggapnya, wah 100.000 sebulan hasilnya sudah segitu. 100.000 gede nggak sih? Menurut saya enggak. Ya teman-teman ya, karena di video sebelumnya saya juga udah jelaskan 100.000 itu satu harinya hanya 3.500, 3.300 ya teman-teman ya, kali 30 hari kan 99.000 bla 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 bla. Kalau teman-teman bisa menyisikan saja 4.000 sehari, itu satu bulannya sudah 120.000. 4.000 itu bayar parkir motor cuma 2 kali teman-teman ya. Kalau mau hidup sehat jalan kaki saja, jangan pakai motor. Ataupun 4.000 mungkin saya rasa udah nggak bisa beli TS. Mbak, TS-nya 1 gelas, bayar 4.000. Wah mas, 4.000 ini nggak bisa. Gelasnya pakai gelas aqua boleh, yang 200 ml kecil. Tapi esnya penuh. Nggak gitu juga teman-teman ya. Jadi 4.000 itu menurut saya sekarang per harinya itu nominal yang sangat kecil ya teman-teman ya. Apabila kita berniat dan berusaha pasti bisa mendapatkannya. Dan ini hanya baru 100.000 teman-teman. Bayangin kalau saya pijit jadi 500.000 itu bagaimana ya teman-teman ya. Hasilnya bagaimana ya. Hasilnya bagaimana? Saya coba ya teman-teman ya. Semoga rumus saya masih bisa bekerja dengan baik dan benar ya. Oke. Ini kalau 500.000. Semoga ya teman-teman ya. Kalau salah, mohon maaf. Jadi kalau mulainya 500.000 sebulan ya, umur 55 tahun dapatnya berapa? Wow, udah mau 1 M teman-teman. 500.000 itu kan 20.000 sehari udah 600.000. Kita coba ya, kalau 600.000 ya sehari 20.000 nabung bisa nggak teman-teman? Ya, nggak makan satu kali, jangan juga. Ini kan hanya ilustrasi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman 600.000 satu bulan, 600.000. Oke, 600.000. Kok nggak berubah Yung? Iya, karena hitung-hitungannya di sini, bukan di sana ya. Ngapain pijit di situ Yung? Nggak tahu, kali kepijit. Oke, 600.000. Oke. Jika kita menabung 20.000 sehari, ya dari umur 25 tahun, ya teman-teman ya. Dengan bunga 9% per tahunnya. Ya teman-teman ya, maka di usia 55 tahun ya semiliar ya teman-teman ya. Jadi perhitungan ini teman-teman bisa hitung-hitung sendiri. Teman-teman di usia pensiun nanti mau punya terkumpul dana berapa ya. Kalau mau 1 juta, kita coba hitungkan 1 juta, bisa juga 1 juta ya. Oke, kalau 1 juta kita lihat 1 juta. Di umur 55 tahun sudah terkumpul berapa? 1,8 miliar. Ya. Jadi investasi mulailah sedini mungkin, nominalnya kecil juga nggak apa-apa. Yang penting kita mulai dulu saja. Teman-teman bisa lihat perbandingannya sendiri. Walaupun hanya dengan nominal yang kecil, dana yang nanti kita dapatkan itu sangat besar. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini, dan saya yakin teman-teman sekali lagi, mana HP saya mau install aplikasi Bibit sekarang juga dan melakukan investasi sekarang juga. Benar kan seperti itu teman-teman? Tapi jangan lupa menggunakan kode referral Air Cashback bagi yang belum melakukan investasi. Oke. Jadi saya rasa mungkin ini akan dibuatkan part 2 nya teman-teman ya, studi kasus lagi atau apa ya. Yang jelas nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, terima kasih teman-teman.